Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa yukammilu ajsami wal badan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta hadirin sahabat da'i rahimakumullah. Di antara beribu randai kata hanya satu yang bersenjata, tiada tara dan tiada dua, yang senantiasa tersanjung agung pada Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam senantiasa SMS-an melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pusat Al-Quran kepada siapa hadirin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan anak cucu Adam yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, saya akan membawakan tausiah yang berjudul Pilar Perubahan di Tengah Kenakalan Remaja. Hadirin yang dirahmati Allah, kalian merasa tidak bahwa di zaman sekarang ini makin berisik sekali, apalagi untuk kita yang statusnya masih pelajar. Buka sosmed isinya berita tawuran, lihat grup WhatsApp isinya ajakan yang aneh-aneh, bahkan sampai ada yang bangga karena melakukan pergaulan bebas. Na'udzubillahi min dalik. Kadang kita merasa kalau kita nggak ikutan nakal itu nggak keren, betul atau tidak? Takut dibilang cupu lah, nggak punya nyali lah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan dari daratan dan di lautan yang disebabkan oleh tangan manusia. Lalu Allah menghendaki mereka agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kerusakan di bumi ini, termasuk kenakalan remaja yang sudah sangat parah itu, sebenarnya hasil dari tangan manusia itu sendiri. Kalau kita ikut-ikutan arus yang salah, ya kita sendirilah yang akan merasakan pahitnya nanti. Masa muda yang harusnya glow up malah jadi suram karena salah jalan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini bukan cuma pelengkap di sekolah saja, tetapi kita menjadi pilar atau pondasi. Bayangkan saja ada sebuah bangunan yang tiangnya keropos karena dimakan oleh rayap kemaksiatan, pastinya akan roboh, betul atau tidak? Begitu pula dengan bangsa dan agama kita. Kalau pelajarnya sudah hancur dengan narkoba atau hobi tawuran, mau jadi apa nantinya? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka orang tersebut harus berani bertindak, harus berani melakukan tindakan. Kalau kita tidak bisa mengubahnya dengan menggunakan tangan, maka ubahlah dengan menggunakan omongan yang baik. Kalau dengan omongan yang baik belum berani juga, minimal hati kita tidak memiliki tujuan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu tandanya iman kita, hati kita masih menyala walaupun tipis-tipis. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimanakah caranya agar kita tetap tegak dan menjadi pilar yang kokoh di tengah gempuran tren yang aneh-aneh? Kuncinya satu, yaitu pilihlah circle atau pertemanan yang benar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perumpamaan yang sangat relate sekali, yaitu kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, otomatis kita akan ikut wangi karena terkena cipratan parfumnya. Kalau kita berteman dengan pandai besi yang sedang bekerja, otomatis kita akan terkena percikan apinya atau bau asapnya. Betul atau tidak? Jadi, kalau kita ingin menjadi pelajar yang baik, berakhlakul karimah, ya kuncinya satu, yaitu pandai-pandailah dalam memilih teman. Jangan takut dibilang cupu lah, nggak punya nyali lah, nggak keren lah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang keren adalah ketika kita mengatakan tidak untuk penolakan ajakan yang merugikan diri sendiri dan orang tua. Marilah kita menjadi pelajar dengan versi terbaik diri kita sendiri. Buktikan bahwa pelajar itu bisa tetap asik, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Ingat hadirin, hidup cuma sekali. Jangan sampai kita menyesal karena masa mudanya habis setelah melakukan hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita dari perbuatan yang tidak baik, selalu membimbing kita, dan semoga kita semua dijadikan pelajar yang membanggakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang salah adalah kelemahan saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.